Sobat pelajar, perkenalkan nama saya Erwin Jaiman dengan NIM 2101040067. Nah, sobat pelajar, pada video kali ini saya akan mengenalkan dan menjelaskan materi tentang sel, di mana sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk materi lebih dalam terkait tentang sel, kita harus ketahui dulu nih bagaimana cara pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, capaian pembelajaran. Pada aktivasi D, peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ hidup, seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, dan mengidentifikasi sistem organisasi. Dan yang ketiga, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang kedua, memahami bagian-bagian sel beserta fungsinya. Nah, sobat pelajar, mari kita simak video tentang sel berikut. Jadi, pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berbeda dengan tingkatan molekul, sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Ini adalah sel. Lalu apa sebenarnya sel? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Jadi, pada setiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis hal tersebut adalah sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri ataupun ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Berbeda dengan yang protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau inti selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselubungi membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Kalau sel eukariotik ini memiliki inti sel, dan inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 abad ke-19. Jadi, sel ini dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama, kita tentu akan membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan tentu juga melindungi seluruh isi sel atau yang disebut juga dengan protoplasma. Membran sel ini bersifat semi permeabel karena banyak dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, bagian yang ketiga, kita tahu bahwa setelah mengenal membran sel, inti sel, ada sitoplasma.
Sitoplasma merupakan cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel, dan di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel sel. Banyak proyek di antaranya kita akan bahas juga. Bagian organel yang ada di sitoplasma, yang pertama itu ada ribosom. Jadi, ribosom itu adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel kecil di dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas atau sifatnya kadang disebut juga dengan soliter. Nah, tadi kan menempel retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, sering juga disebut dengan RE. Jadi ada RE kasar dan RE halus. RE kasar dan RE halus fungsi retikulum endoplasma selain sebagai tempat melekatnya ribosom, tadi juga untuk melakukan sekresi protein dan juga sekresi lemak. Itu adalah fungsi lain dari retikulum endoplasma. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan. Pada proses respirasi sel, ingat, respirasi sel sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energinya. Setiap mitokondria mempunyai dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut kristal. Fungsi utamanya mitokondria itu sebagai respirasi sel. Mitokondria respirasi sel selanjutnya ada badan Golgi. Jadi, badan Golgi itu disebut juga dengan aparatus Golgi. Kadang muncul tes namanya aparatus Golgi berbentuk tumpukan tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal. Badan Golgi seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan daripada sel hewan. Jadi, lebih banyak di sel tumbuhan. Vakuola dibedakan juga menjadi dua. Ada pola makanan dan juga vakuola berdenyut. Kalau vakuola makanan itu fungsinya untuk pencernaannya. Kalau vakuola berdenyut itu berfungsi untuk alat pengeluaran. Itu bagian utama. Kalau bagian utama tiga tadi ada membran inti sel dan sitoplasma dan sitoplasma. Ada organel selnya. Ada berapa hal yang perlu kita ketahui tentang sel, yaitu sel merupakan unit terkecil kehidupan di dalam sel. Terdapat alat penyusun sel atau organel selnya, namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecil sebab organelnya tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organel. Yang makhluk hidup bersel satu itu juga dapat hidup mandiri. Ada makhluk hidup bersel satu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Umumnya sel berukuran mikroskopis kecil, namun perlu kita ketahui bahwa ada yang ukurannya besar atau makroskopis. Contohnya adalah telur burung, unta, sarkan satu sel atau sel saraf jerapah. Sel serabah itu ada yang panjangnya hampir lebih dari 1 meter. Unik ya teman-teman. Nah, teman-teman wajib tahu nih tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kan secara umum nih ada pembahasannya, ternyata beda loh sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya di mana? Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu ada banyak sebelumnya. Tapi kalau perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk, jumlah organel sel, struktur, dan juga beberapa. Intinya begini ya teman-teman, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan berikut ini adalah tabel daftar lengkap. Nih kalau mau tambah lengkap, pakai cara lagi. Daftar lengkapnya itu adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk lebih mudah dipahami, sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Simak ya teman-teman, ini adalah tabelnya, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Oke ya teman-teman, sekian pengenalan materinya, semoga bermanfaat.